Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Gede Agus Andika, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, NPM 16180111140. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya berdasarkan skenario. Adapun skenario tersebut sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini saya menjawab pasien tersebut tidak mengalami frozen shoulder. Mengapa pasien tersebut tidak mengalami frozen shoulder? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu frozen shoulder dan permasalahan apa yang terjadi pada pasien yang mengalami frozen shoulder. Frozen shoulder atau dikenal dengan istilah kapsulitis adhesiva merupakan suatu kondisi di mana pada bagian bahu mengalami rasa sakit ataupun nyeri dan mengalami kekakuan. Nah, kita harus mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada frozen shoulder. Yang pertama, adanya nyeri tekan dan nyeri gerak pada bagian bahu. Kemudian, adanya spasme otot pada musculus upper trapezius, kemudian pada musculus pectoralis major, dan kemudian pada deltoid anterior. Adanya keterbatasan lingkup gerak sendi atau LGS pada bagian bahu dan menurunnya kekuatan dari otot itu sendiri. Pada pasien frozen shoulder dapat terjadi juga karena kurangnya gerak pada bagian otot dalam jangka waktu yang lama. Biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera pada bagian bahu dan harus menggunakan gips. Dan juga biasa terjadi pada pasien yang mengalami patah lengan. Nah, sedangkan pada skenario tersebut, pasien merupakan seorang nelayan yang aktivitasnya biasanya mengangkat alat-alat berat dan biasanya nelayan aktivitasnya yaitu menebar jaring. Yang kita ketahui, ketika menyebar jaring harus memerlukan aktivitas pada bagian otot bahu. Jadi, di sini saya menduga pasien tersebut kecil kemungkinan untuk mengalami frozen shoulder ataupun penyakit nyeri ataupun kekakuan pada otot bagian bahu. Sekian jawaban saya untuk nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan tentang biomekanika kerja dari otot quadriceps dan otot hamstring. Nah, biomekanik itu sendiri merupakan suatu pembelajaran dari ilmu kinesiologi dan ilmu fisiologi yang pengajian aplikasinya dari sebuah pergerakan anatomi. Hamstring merupakan suatu kumpulan otot yang terdiri dari musculus biceps femoris long head, musculus biceps femoris short head, musculus semitendinosus, dan musculus semimembranosus. Hamstring mempunyai peranan penting dalam pergerakan fungsional dasar seperti fleksi knie, ekstensi hips, internal dan eksternal hip, dan berperan penting juga dalam otot stabilisator postural. Hamstring beraktivitas dalam beberapa gerakan, diantaranya ketika fase swing 25%, kemudian berlanjut 50% ketika gerakan full hip extension. Serta pada fase toe off, otot hamstring akan membantu muscle group quadriceps untuk mendorong kaki agar melangkah ke depan. Perubahan biomekanik ini terjadi secara cepat dan tiba-tiba, sangat mudah terjadi cedera. Hal ini terjadi karena kontraksi otot quadriceps pada pergerakannya harus memiliki bantuan ataupun membutuhkan stabilisator dari otot hamstring. Faktor utama yang mempengaruhi
biomekanik dari sendi patelofemoral merupakan besarnya gaya dan gaya tarik dari otot quadriceps. Ketika lutut bergerak ekstensi, maka gaya tarik ataupun gaya yang dihasilkan pada otot quadriceps tidak hanya mengarah ke superior, melainkan juga mengarah ke lateral berdasarkan intercondylar groove. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.